mengadakan supervisi akademik yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan observasi? Tujuannya adalah sebagai kesiapan awal sebelum nanti ibu melakukan proses pembelajaran, ya, agar tentunya ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta. Oke, siap. Alhamdulillah, siap. Kita lanjutkan. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan, ya Bu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan ibu capai dalam KPM yang akan dilakukan? Oke, jadi tujuan pembelajaran yang saya ambil hari ini, saya mengambil mapel pendidikan Pancasila itu. Jadi dengan materi norma, jadi tujuannya adalah saya peserta didik dapat menganalisis macam-macam norma beserta sumber dan saksi. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan ibu capai adalah peserta didik nanti dapat menganalisis macam-macam norma, ya, beserta sumber dan sanksi. Biasa. Baiklah, selanjutnya Bu Sri, bagaimana area pengembangan yang ingin ibu capai dan ingin ibu lakukan pada observasi nanti? Jadi area pengembangan yang saya ingin capai pada saat supervisi nanti yaitu sebelumnya di pembelajaran pendidikan Pancasila itu terkesan monoton. Jadi mungkin karena banyak hafalan dan guru juga banyak ceramah. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya kembangkan nanti agar terkesan bagaimana cara pembelajaran itu menjadi menarik bagi siswa. Jadi sehingga peserta didik itu bisa ikut turun berperan secara langsung dalam pembelajaran tersebut. Jadi Bu Sri ingin mengembangkan antusias siswa, ya, dan motivasinya juga. Oh iya, antusias, motivasi serta keterlibatan siswa gitu ya, dalam pembelajaran. Luar biasa sekali, ya. Oke. Sekarang bagaimana rancangan pembelajaran yang akan ibu terapkan di kelas, misalnya tentang strategi, metode, teknik pembelajaran yang telah ibu siapkan? Sebelumnya saya menyiapkan RPP dulu, kemudian pembelajaran tentang macam-macam norma dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan dalam hal ini adalah berdiferensiasi konten, di mana saya telah menyiapkan konten atau materi dalam bentuk PPT yang berisi tulisan, audio, video, di mana itu sudah mengakomodir berbagai gaya belajar yang dimiliki siswa. Nah, untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Oke, bagus sekali, ya. Jadi ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya, dengan metode tadi diskusi kelompok, penugasan, serta tanya jawab. Lalu, apakah ibu juga sudah mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan? Pasti. Dalam pembelajaran ini saya sudah menyiapkan medianya, yaitu slide presentasi dan beberapa video pembelajaran yang relevan dengan materi serta LKPD-nya. Dan saya harap penggunaan media ini dapat menarik minat dan perhatian siswa serta memudahkan pemahaman mereka. Oke, bagus sekali, ya. Saya yakin penggunaan media yang bervariasi itu akan membantu proses pembelajaran di kelas ibu nanti, ya. Kira-kira kapan ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, terus di kelas berapa, dan kira-kira jam berapa? Oke, kebetulan jadwal pendidikan Pancasila itu ada di hari Kamis. Jadi insya Allah di hari Kamis itu saya akan melaksanakan observasi ini di kelas 5, jam pertama itu. Oke, terima kasih, bagus sekali. Jadi di hari Kamis di kelas 5 di jam pertama. Nanti juga saya akan melihat ibu, ya, saat observasi nanti. Jadi, saya melihat ibu sudah sangat matang persiapannya, ya, dalam mempersiapkan pembelajaran nanti. Saya yakin pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas ibu nanti akan berjalan dengan sangat baik. Insya Allah, terima kasih. Saya juga berharap demikian, Ibu. Oke, baik. Jadi nanti, ya,
kelas kita akan adakan setelah izin pelaksana pembelajaran kita akan adakan percakapan pasca observasi. Siap. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran terkait pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, baik itu strategi, metode, media yang akan saya gunakan pada pembelajaran nanti. Saya senang sekali, terima kasih Ibu Yeti. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kerja keras Ibu ya. Semoga supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti di Kamis bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan. Amin, terima kasih Ibu. Oke, sampai bertemu di percakapan observasi kelas hari Kamis depan ya Putri. Ya. Oke, kita bisa dulu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Versi kedua, selamat pagi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelas 5, bagaimana kabarmu? Siapkah kau belajar hari ini? Oke, tepuk tangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ya Rabbal Alamin. Saya absen dulu hari ini yang nggak masuk siapa ya? Oh, Amira sama Mbak Kira. Kenapa? Sakit ya? Tadi sama istri sakit. Kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Oke, dan yang sehat selalu dijaga kesehatannya. Nah, selanjutnya supaya sampai lebih semangat, kita bernyanyi bersama lagu macam-macam norma. Silakan berdiri semuanya. Kalian pernah nggak terlambat masuk kelas? Pernah. Pernah nggak terlambat masuk kelas? Kalau terlambat masuk kelas itu biasanya ada apa ya? Sanksi. Ada sanksinya. Masuk kelas tepat waktu itu termasuk apa ya? Aturan. Nah, aturan itulah yang disebut dengan norma. Jadi intinya norma itu adalah aturan. Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini. Sama yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa kita hidup itu pasti punya tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis macam norma beserta apa? Sumber dan sanksinya. Jadi sampean bisa menyajikan macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya. Jadi norma itu apa saja? Sumbernya dari mana? Kemudian sanksinya apa? Untuk lebih lanjut, silakan diperhatikan video pembelajaran yang akan diputar oleh Bu Sri. Oke, diperhatikan dulu semuanya. Ada contohnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, dan nyaman, dan karma buruk. Dari pembelajaran ini tadi, samanya sudah mengetahui ya. Jadi norma itu apa tadi norma itu? Norma itu adalah aturan. Macam-macam norma ada berapa bentuk video ini? Ada 4. Ada norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma hukum. Jadi intinya norma dalam lingkungan masyarakat ini ada berapa ya? Nanti dari video ini Samen akan diberi sebuah LKPD. Di dalamnya Samen disuruh menentukan baca petunjuk pengisiannya. Di dalam LKPD ada sebuah petunjuk pengisian. Nanti dibaca petunjuknya, kemudian berdasarkan dari video tadi Samen kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah itu Samen aplikasikan ke dalam sebuah kertas karton. Nanti akan dibagi oleh Bu Sri LKPD beserta kertas kartonnya. Sebelum kita mulai, silakan untuk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Jangan lupa nama kelompok ditulis dulu. Penting. Kalau tidak ada identitas kelompokmu, saya tidak tahu sampai dari kelompok berapa. Silakan. Pertama, setelah Samen memperhatikan video tadi, sudah Samen perhatikan toh? Fungsikan dengan kelompok. Setelah itu dikaitkan penjelasan di video tadi dengan gambar-gambar di LKPD ini. Ya, penjelasan di video tadi kaitkan dengan gambar-gambar di LKPD ini. Ya, setelah dikaitkan, kan Samen tahu gambar mana yang termasuk norma hukum, gambar mana yang termasuk norma kesopanan, yang termasuk norma kesusilaan, dan yang termasuk norma hukum. Setelah itu, setelah Samen tulis macam-macamnya norma, nama-nama normanya, Samen jelaskan kalau norma hukum itu sumbernya dari mana, kemudian sanksinya apa. Jadi norma hukum itu sumbernya dari mana? Contoh ya, saya ambil norma hukum. Contohnya apa? Kemudian sumbernya dari mana? Setelah itu sanksinya apa? Setelah selesai ini, aplikasikan LKPD-mu pada kertas karton. Di sini sesuai gambar yang sudah saya bagi, Samen tempel. Ya, Samen tempel mana-mana yang termasuk norma ini, Samen tempel. Ya, termasuk norma hukum gambar yang mana? Termasuk norma kesopanan gambar yang mana, dan seterusnya. Kemudian dijelaskan sumbernya dari mana norma ini. Setelah itu sanksinya apa? Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan?
disesuaikan dengan LKPD di pajak no. Cuma ini kan yang di LKPD, yang ini ada di tempelan sanksi. Cuma nama. Nama sebenarnya nama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Macam-macam norma. Macam-macam norma ada 4. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. 1. Norma agama. Sumber dari norma agama adalah Tuhan Yang Maha Esa. Agama lain, norma kesusilaan, sumber berasal dari hati nurani. Masyarakat juga wajib membayar pajak. Kurang ajar. Norma hukum sumbernya dari aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Contohnya, mematuhi perangkat sudah sewajibnya membayar pajak. Ada lagi yang lebih sekarang marah mencuri berjasi apa? Korupsi betul sekali. Itu masuk dalam norma hukum. Kalau orang yang korupsi harusnya diapakan? Mati. Oh, ada yang semuanya dapat media bisa dikumpulkan. Terus dulu pada gerakan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Norma. Belajar baca. Jadi sudah tahu ya norma itu apa, sumbernya dari mana, macam-macamnya apa, kemudian sanksinya apa, contohnya apa, sudah dipahami semua. Jadi itu kita bisa ambil kesimpulan. Dari pembelajaran hari ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil di hari ini? Apa? Oke, harus mematuhi norma. Jadi, saya ulangi lagi. Norma itu macam-macamnya ada 4. Sebelum masuk ke macam-macam, kita ulas lagi di pertemuan sebelumnya. Norma itu aturan. Kalau aturan berarti harus dipahami. Itu kesimpulan kita untuk hari ini. Kesimpulannya, norma itu aturan yang harus dipahami. Norma itu ada 4. Norma agama, norma dan norma hukum. Kayaknya untuk yang norma hukum kok semangat sekali, kenapa? Mati bujarnya. Pengen memenjarakan yang korupsi itu loh. Bukan kan? Oke, kita doakan semoga yang korupsi itu segera bertobat. Doa yang baik itu kembali kepada orang yang baik. Jangan pernah mendoakan seseorang itu dalam keburukan. Karena doa yang baik percayalah akan kembali kepada kita. Paham ya? Kita bertemu untuk pembelajaran semuanya. Oke, silakan disiapkan untuk berdoa. Berdoa. Asifun wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang, salam pada orang tua, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan jangan lupa
percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi yang telah dilakukan tadi ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses belajar yang sudah Ibu silakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Sri setelah kita melakukan observasi tadi? Saat observasi jujur saja yang pertama saya rasakan adalah deg-degan. Karena direkam juga ya. Jadi yang pertama saya rasakan adalah deg-degan, tapi saya jalani saja dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi tadi saya melihat juga sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, bisa diceritakan kembali Bu Sri area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Area yang saya kembangkan adalah keantusiasan siswa dalam pembelajaran dan keterlibatan siswa tersebut dalam pembelajaran. Oke, baik ya. Jadi yang bisa dikembangkan adalah keantusiasan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya itu sudah berhasil, tapi mungkin ada beberapa anak yang kurang dalam pembelajaran lagi karena mungkin faktor apa gitu. Baik. Oke, jadi ada beberapa siswa yang masih kurang terlibat ya dalam pembelajaran. Berarti hanya mengandalkan teman gitu ya? Ya mungkin. Oke, baik. Sekarang kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya? Dan mengapa mereka kurang aktif dan kurang terlibat dalam kerja kelompok ya Kak? Iya, kalau menurut saya itu mungkin karena saya dalam membagi kelompok itu kurang efektif itu. Jadi saya perlu membaginya lagi sesuai dengan kesiapan, minat atau profil belajar siswa tersebut. Oke, baik. Oke, jadi kira-kira apa rencana Ibu untuk memperbaiki hal tersebut? Rencana saya untuk pembelajaran ke depan, saya akan melakukan pembagian kelompok yang sesuai dengan kesiapan siswa, sesuai dengan minat siswa, dan sesuai juga dengan profil belajar siswa, dan menggunakan teknik stop mungkin Ibu ya, menggunakan teknik stop agar siswa lebih nyaman dan lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Ibu. Sip. Oke, jadi baik ya. Jadi Ibu rencana ke depannya ya akan melakukan pembagian kelompok ya tadi sesuai kesiapan, minat belajar dan profil belajar siswa, dan juga menggunakan teknik stop ya agar siswa lebih nyaman dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu Sri ya. Betul Ibu. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ya dibandingkan yang tadi ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Terus ini kira-kira kapan ya pelaksanaan untuk perubahan dengan rancangan yang telah Ibu utarakan tadi? Mungkin secepatnya Ibu atau mungkin bisa minggu depan bisa saya mulai. Oke, baik. Jadi minggu depan ya Bu ya? Ya. Oke, terima kasih Bu Sri atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan secepatnya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih juga Ibu. Oke. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Sri setelah kita melakukan percakapan pasca observasi ini? Setelah melakukan percakapan dengan jenengan, saya sedikit lega, juga memperoleh pengetahuan baru. Mungkin sesuatu yang kurang di pembelajaran atau observasi yang saya lakukan sebelumnya bisa saya perbaiki di observasi yang akan datang. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, semoga harapan Bu Sri untuk pembelajaran ke depannya yang lebih baik lagi tercapai ya, dengan baik dan maksimal. Amin. Terima kasih juga Bu Sri. Sami-sami Ibu, Sampai terima kasih bertemu juga. di lain waktu, kita akan berbincang-bincang lagi lebih banyak lagi, saling share ilmu ya. Oke, Terima siap. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.